dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Saat ini, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, dinyatakan kuasa-Nya.
kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Dari awal bangkit serukan namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas kasih. Sekali lagi dari awal, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Maha
kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan, tak terlukiskan kasih-Nya bagi kita, kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Mari kita nyatakan sama-sama. Aku nyatakan hanya Yesus saja, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sekali katakan, Dia maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang Dia tetap berkuasa, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata bagiku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata bagiku. Kau pegang hidupku
Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata balasku. Kau pegang hidupku dalam tangan salibmu. Darah-Mu, salibmu, tebus hidup. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Hanya pada-Mu harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, kami percaya nama-Mu berkuasa, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang memberi kemenangan. Haleluya. Sia nama-nama sakoya, nama-nama siara nama-Mu. Hanya nama Yesus, nama yang memberi pengharapan, nama yang memberi kekuatan, nama yang memberi kesembuhan, nama yang memberi kesanggupan bagi kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Hanya nama Yesus. Siara lama nama-Mu, Kuriala bayaramu, siara lama-Mu.
memuji dan menyembah-Mu. Bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi kata, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Bapa di sorga mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19.
Kami mohonkan agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan terhindar dari malapetaka. Dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita. Kami doakan juga hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, kiranya memberikan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami mohon agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani kami supaya terang, supaya kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Dan betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam kami. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus. Dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau Tuhan telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan Engkau Tuhan telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami cengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah ya Bapa hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menang atas godaan untuk berbuat dosa bagian pertama,
yang merupakan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Bagian yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus tidak hanya memberi sebuah bentuk atau pokok-pokok doa untuk didoakan, tetapi juga memberikan sebuah pelajaran tentang kehidupan seorang murid Yesus yang sejati. Doa Bapa kami memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kata pencobaan dalam Alkitab bisa berarti rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia. Kata pencobaan dalam Alkitab juga bisa berarti ujian iman. Kata pencobaan dalam Alkitab juga bisa berarti godaan untuk berbuat dosa. Yang jahat di dalam ayat ini bisa menunjuk kepada satu oknum yang bernama iblis, atau kepada apa yang jahat pada umumnya. Supaya kita bisa mengatasi rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia. Supaya kita bisa lulus ujian iman. Supaya kita bisa tulus mengasihi Tuhan dan bukan sekedar mengasihi berkat-berkat-Nya. Supaya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Sehingga Allah akan bisa mempercayakan kepada kita berkat yang lebih besar. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berdoa setiap hari. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata pencobaan juga bisa berarti godaan untuk berbuat dosa. Firman Allah mengingatkan bahwa setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Firman Allah berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Setiap orang digoda untuk berbuat dosa oleh keinginannya sendiri. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot yang tidak punya pilihan lain selain mentaati perintah penciptanya. Supaya manusia tidak menjadi robot, Tuhan memberi manusia kemampuan untuk memilih. Ketika Tuhan memberi manusia keinginan dan kebebasan untuk memilih, Tuhan mengambil resiko bahwa manusia bisa memakai keinginannya
untuk memilih apa yang bertentangan, bahkan melawan kehendak Allah. Setiap kali manusia memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan tidak mengikuti kehendak Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Firman Allah berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kata diseret dan dipikat oleh keinginan adalah istilah yang diangkat dari pengalaman orang memancing ikan. Ketika ikan melihat umpan yang menarik, umpan itu dikelilinginya, dilihat-lihat, tambah menarik, dijilat sedikit, terasa enak. Lalu umpan itu disambar dan kail ditarik oleh pemancing. Kena! Diseret, maksudnya ikan itu tidak bisa lepas dari mata kail. Begitu keinginan untuk berbuat dosa dituruti, maka manusia akan menemukan bahwa mereka diseret, terjerat, dan sukar untuk melepaskan diri dari godaan untuk berbuat dosa. Begitu keinginan untuk berbuat dosa dituruti, maka manusia akan menemukan bahwa mereka sukar melawan keinginan berbuat dosa untuk kali yang kedua, kali yang ketiga, dan seterusnya. Beberapa orang akan tertuduh oleh rasa bersalah. Beberapa yang lain lagi merasa sengsara dan malang. Beberapa karena tertuduh oleh rasa bersalah, akhirnya melakukan tindakan nekat bunuh diri seperti dilakukan oleh Yudas Iskariot dan mati masuk neraka. Beberapa yang lain lagi karena begitu dikuasai oleh dosa, akhirnya memutuskan untuk tidak lagi percaya dan menolak Yesus dan binasa. Firman Allah mengingatkan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Apabila keinginan untuk melakukan apa yang bertentangan dengan firman Allah itu dibuahi, maksudnya dituruti, maka ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, artinya sudah menjadi kebiasaan, sampai seseorang bisa berbuat dosa tanpa lagi merasa bersalah, maka dosa itu akan menghasilkan maut, yaitu mati, masuk neraka. Kami tidak percaya akan ajaran sekali selamat tetap selamat. Seseorang bisa murtad dan kehilangan keselamatan apabila mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Firman Allah berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Godaan untuk berbuat dosa dapat muncul tiba-tiba, kapan saja, di mana saja, tanpa disangka-sangka. Misalnya, ketika seseorang pergi berbelanja barang, ketika dia minta kwitansi, dia ditanya kwitansinya mau ditulis berapa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan agar kita senantiasa berjaga-jaga di dalam doa. Firman Allah
atau Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sayangnya beberapa orang baru berdoa setelah mereka jatuh ke dalam pencobaan, di mana akan lebih sulit untuk melawan. Langkah pertama untuk menang atas godaan untuk berbuat dosa adalah dengan menaati pesan Tuhan Yesus, agar kita setiap hari berdoa. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Siapa lagi yang mau mengangkat tangannya? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Cara lain yang dapat menolong kita untuk mengatasi godaan untuk berbuat dosa adalah dengan berdoa, dengan berbahasa roh. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan kepada perintah Allah merupakan bukti bahwa seseorang memang mengasihi Allah. Untuk menolong manusia mentaati perintah Allah, Allah memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan tidak hanya memberi perintah untuk dipatuhi, Dia juga memberikan seorang penolong untuk menolong kita hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya. Penolong itu bernama Roh kebenaran atau Roh Kudus. Di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada dua macam keinginan yang saling bertentangan. Keinginan yang pertama adalah keinginan daging atau keinginan tabiat manusia berdosa yang menjadi bagian dari kodrat kita ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita ke dunia ini. Keinginan yang kedua adalah keinginan roh, sebagai akibat Roh kebenaran atau Roh Kudus berdiam di dalam kita ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Setiap saat kita dihadapkan pada pilihan, atau menuruti keinginan daging, menuruti keinginan tabiat manusia berdosa, dan jatuh ke dalam dosa, atau kita menuruti keinginan roh dan mengalahkan godaan untuk berbuat dosa. Firman Allah berkata, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan salah satu cara kita hidup oleh roh adalah dengan berdoa, dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Firman Allah berkata,
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, Roh Kudus menguatkan roh kita untuk melawan keinginan untuk berbuat dosa. Seseorang terjerat dalam ketagihan melakukan masturbasi. Dia mencoba mengatasinya dengan banyak berolahraga, tetapi tetap tidak menolong. Kemudian dia minta nasihat kepada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu menjelaskan bagaimana dia dapat dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Ketika dia meminta agar Tuhan Yesus membaptis dia dengan Roh Kudus, dia mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Sementara dia berkata-kata dengan bahasa roh setiap hari, dia dilepaskan dari jerat ketagihan melakukan masturbasi dan dilepaskan dari angan-angan cabul yang selama itu mengganggu pikirannya. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bila ini menjadi keputusan saudara, setiap hari saudara akan berdoa dengan berbahasa roh, supaya Roh Kudus menolong saudara untuk menang atas godaan untuk berbuat dosa. Angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Sekarang mari kita ingatkan diri kita kembali, bagaimana caranya kita dapat dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Mari kita ingatkan diri kita mengenai apa yang sudah pernah kita pelajari, mengenai 4 kebenaran tentang baptisan Roh Kudus. Yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang berbeda dari keselamatan, berbeda dari kelahiran kembali, dan terjadi setelah pengalaman keselamatan atau kelahiran kembali. Yang kedua, baptisan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi bagi Yesus. Yang ketiga, satu-satunya syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus ialah sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara kita bisa menerima baptisan Roh Kudus. Ingatlah, dibaptis dengan Roh Kudus adalah suatu karunia. Firman Allah berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan gratis, walaupun kita tidak pantas, tidak layak untuk menerimanya. Jangan tunggu sampai saudara merasa diri saudara cukup layak untuk menerima baptisan Roh Kudus, sebab saudara tidak akan pernah cukup layak untuk menerimanya. Tetapi terimalah baptisan Roh Kudus itu sekarang juga sebagai karunia Allah bagi saudara. Asal saudara sudah bertobat. Bertobat artinya berputar haluan dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat berarti berputar haluan
Dari hidup mengejar keinginan dan kesenangan diri sendiri, menjadi ingin hidup menuruti kehendak Tuhan. Bertobat berarti, walau ketaatan kita kepada Tuhan mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita ingin mentaati Tuhan tidak perlu diragukan. Bila kita sudah bertobat seperti ini, maka Allah Bapa ada pemberian cuma-cuma untuk kita, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Tinggal diambil dan diterima saja dengan iman. Bagaimana caranya kita dibaptis dengan Roh Kudus? Ingatlah, Tuhan Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Kita baca dalam firman Allah. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Baptisan air sudah dilimpahkan kepada pendeta-pendeta untuk melaksanakannya. Tetapi baptisan Roh Kudus belum pernah dilimpahkan kepada siapapun juga. Sampai hari ini hanya ada satu Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita ingin dibaptis dengan air, kita datang kepada si pembaptis dengan air, yaitu pendeta-pendeta. Begitu pula bila kita ingin dibaptis dengan Roh Kudus, kita datang kepada Sang Pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi untuk dibaptis dengan Roh Kudus, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan minta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Bila ini menjadi keputusanmu, kau ingin minta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus membaptiskan engkau dengan Roh Kudus, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali tanganmu. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Silakan turunkan kembali tangannya. Sekarang mari kita ingatkan diri kita akan janji Tuhan. Firman Allah berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bila kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti akan memberi kita Roh Kudus dan bukan roh yang lain. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, setelah kita berdoa meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, bukalah mulut saudara dan mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Setelah berdoa, percayalah bahwa Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Dengan iman bukalah mulut saudara dan mulailah berkata-kata dalam bahasa roh. Firman Allah berkata, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa roh adalah bahasa yang tidak kita pelajari. Bahasa roh adalah bahasa yang tidak kita mengerti. Walau mungkin dimengerti oleh yang mendengar, tetapi tidak dimengerti oleh yang berbicara.
Bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus secara spontan pada saat kita mulai berkata-kata. Berkata-kata dengan bahasa roh adalah sebuah kerjasama antara Allah dan manusia, di mana Roh Kudus memberikan kata-kata untuk kita ucapkan. Lalu dengan iman kita mengucapkan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya semakin banyak kita berkata-kata dengan bahasa roh, iman kita menjadi semakin kuat. Seseorang harus dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi tidak pernah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Hal ini berlangsung selama beberapa tahun. Suatu malam, setelah baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh dijelaskan, dia langsung maju berlutut di mezbah Tuhan. Tidak ada yang mau mendoakan orang ini, sebab sebelumnya sudah terlalu sering didoakan dan tidak ada hasil. Tiba-tiba orang ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang amat indah dan jelas. Sementara semua orang bersuka cita bahwa akhirnya dia menerima baptisan roh dengan berkata-kata dalam bahasa roh, tiba-tiba dia berhenti, berdiri dan berkata, "Jangan salah paham. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tadi tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Saya tadi sembarangan saja mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Saya sudah bosan menunggu Roh Kudus berkata-kata melalui saya. Jadi tadi saya putuskan untuk sembarangan saja mengucapkan kata-kata asal bunyi. Jelas itu bukan Roh Kudus. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus." Sekarang giliran orang itu yang heran. Di baris depan duduk 3 mahasiswa Tionghoa yang menyaksikan semua yang terjadi. Salah satu dari mereka langsung menjawab orang itu, "Maaf, kami terpaksa mengecewakan Anda. Tetapi tadi selama kurang lebih 3 menit, kami mendengar Anda sedang memuji-muji Tuhan dalam bahasa Tionghoa yang sempurna. Kami mengerti dengan jelas apa yang Anda ucapkan. Jadi apa yang Anda katakan tadi bahwa Anda bicara saja sembarangan, sebenarnya Anda sedang berkata-kata dalam bahasa roh yang walau tidak dimengerti oleh Anda, tetapi dimengerti oleh kami yang mendengarnya. Jadi Anda sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh." Karena salah paham akan cara orang berkata-kata dengan bahasa roh, orang ini selama bertahun-tahun tidak mengalaminya. Dan pada waktu dia betul-betul berkata-kata dengan bahasa roh, dia pikir bukan. Tuhan Yesus berkata, Ia, yaitu Allah, akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Roh Kudus Tuhanku, mengurapiku, sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jelikan yang buta,
yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jadikan yang buta. Yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jadikan yang buta. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi sebagai pengakuan iman kita. Kudus Tuhanku, mengurapiku. Amin. Ya Tuhan, sembuhkan yang hancur. Amin. Bebaskan tawanan. Amin. Ya Tuhan, membuka penjara, jadikan yang buta. Amin. Roh Kudus Tuhanku. Amin. Dia kasku. Saya minta setiap orang yang ingin beroleh kepastian pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih buat tangan yang diangkat, turunkan kembali tangannya. Saya minta setiap orang yang ingin menang atas pencobaan, godaan untuk berbuat dosa, dengan berdoa setiap hari, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih buat tangan yang diangkat. Saya minta setiap orang yang ingin menang atas godaan untuk berbuat dosa, dengan berdoa berbahasa roh setiap hari, angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangannya. Terima kasih buat tangan-tangan itu. Saya minta setiap orang yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangan itu. Terima kasih buat tangan-tangan itu. Saya minta setiap orang yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh, dan sekarang saudara ingin dipenuhkan kembali, angkatlah tangan saudara sebentar sekarang ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat, turunkan kembali. Saya minta setiap orang yang sudah mengambil yang ingin memutuskan, yang ingin bertekad akan sering-sering berbahasa roh,
baik ketika berdoa maupun ketika memuji Tuhan. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Saya undang setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain. Selain daripada yang saya sebutkan tadi. Bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni. Dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Tolong saya Tuhan untuk berdoa setiap hari. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membangkitkan keinginan-keinginan kudus di dalam hati saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memampukan saya untuk hidup kudus. Tolong saya Tuhan untuk rajin berdoa dan memuji Tuhan dengan berbahasa roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah si pembaptis dengan Roh Kudus. Saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus. Sekarang juga saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengucapkannya dengan iman,
Saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh yang tidak saya pelajari, yang tidak saya mengerti, yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya 12 kali. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti menyanyi Haleluya. Saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang harus diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya, Haleluya ini. Haleluya, 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 Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan.
kudus teruskan. Iriala bola basanta toriala bosi. Iriala bohaliala toriala bosi. Ini nama toriala bola basanta toriala bola toriala bosi. Iriala bohaliala basanta toriala bosi. Ini nama toriala basanta toriala bosi. Iriala basanta toriala toriala bola basanta toriala bosi. Iriala bohaliala basanta toriala bosi. Iriala basjai karala basjai. Iriala bohaliala basjai. Iriala basjai. Itu benar Roh Kudus teruskan. 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 Iriala basjai toriala bosi kalabaten toriala bohaliala basjai. Iriala basjai karala basjai. Iriala basjai toriala bosi. Iriala basjai karala basjai. Iriala basjai karala basjai. Iriala bohaliala basjai toriala bosi. Iriala basjai karala basjai. Itu benar Roh Kudus teruskan. 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 Iriala basjai toriala bosi. Iriala basjai toriala basjai. Iriala basjai karala basjai. Karala basjai. Iriala bohaliala basjai toriala bosi. Iriala bohaliala basjai. Iriala bonabasi toriala basjai. Naraba basjai. Iriala basjai. Naraba basjai. Iriala masandra toriala bosi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak boleh duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak boleh duduk kembali. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, adakanlah mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh sakit, penyakit dan kelemahan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus itu juga menghidupkan tubuh anak-anak-Mu yang fana oleh Roh Tuhan yang berdiam di dalam tubuh mereka. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadamu akan hidup kembali walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadamu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus aku tengking roh maut dan kerajaan maut. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami minta setiap orang yang sakit sekarang ini yang berseru kepada nama Yesus, jadilah sembuh sekarang. Engkau tidak akan mati, tetapi hidup. Dan engkau akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami tengking segala roh sakit penyakit yang bekerja sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, setiap sel, setiap organ tubuh yang rusak, Tuhan ganti dengan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa kami yang di sorga, adakanlah mujizat-mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang membutuhkan usaha, Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Yang sedang bersekolah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah untuk melanjutkan pendidikan. Anak cucu kami kiranya dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua akhirnya diberikan hikmat untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan laki-laki dan perempuan yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup mereka. Yang merindukan keturunan, Tuhan kiranya mengaruniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan lain sebagainya. Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh takut ditolak, roh menolak orang lain. Kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan mengirimkan pesan SMS atau pesan WhatsApp ke nomor kontak gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mengembalikan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur,
korban dan janji iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehormatan menyatakan kasih, syukur, dan hormat kami kepadamu. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu ucapan syukur kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu ucapan syukur kita. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya kau di laut menerus. Ku tak gentar, ya tak ingat, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga dipan dan dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tenun termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya kau di laut menerus. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya kau di laut menerus. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Ya tak ingat, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup kebaktian sekarang ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All.
Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.